Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video tentang perbanyakan tanaman menggunakan kultur jaringan dari tanaman penghasil biodiesel, yaitu tanaman kacang tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu biodiesel. Nah, biodiesel ini merupakan bahan bakar yang dapat diperbaharui karena diproduksi dari sumber yang terbarui seperti minyak dan lemak hewan. Nah, biodiesel ini terdiri dari campuran monoalkil, ester, dan rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai energi alternatif bagi bahan bakar mesin diesel. Selanjutnya, biodiesel adalah senyawa monoalkil ester yang diproduksi melalui reaksi transesterifikasi antara trigliserida minyak nabati seperti minyak sawit, minyak jarak, dan salah satunya adalah minyak kacang tanah. Nah, seperti dengan metanol menjadi metil ester dan gliserol dengan bantuan katalis basah. Nah, biodiesel ini mempunyai rantai karbon antara 12 sampai 10, 20 serta mengandung oksigen. Pada jurnal ini membahas perbanyakan mikrotanaman penghasil biodiesel dari kacang tanah menggunakan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan menawarkan solusi untuk menghasilkan bibit unggul dan dalam jumlah besar dan waktu singkat, mengatasi keterbatasan perbanyakan konvensional. Kacang tanah sebagai sumber minyak nabati berpotensi sebagai bahan baku biodiesel yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan protokol kultur jaringan untuk kacang tanah guna meningkatkan efisiensi produk bibit untuk pengembangan biodiesel. Andi 2021. Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan yang berasal dari Brazil dan masuk ke Indonesia pada abad ke-16 yang konon memiliki beberapa macam, di antaranya kacang brudul, kacang brol, dan kacang Cina. Kacang tanah ini memiliki nilai gizi yang tinggi. Tanaman ini kaya akan lemak, mengandung protein yang tinggi, zat besi, vitamin E dan kalsium, vitamin B kompleks, fosfor, vitamin A dan K, lecitin, kolin, dan kalsium. Proses pengambilan minyak kacang tanah. Yang pertama, menghaluskan butiran kacang tanah dengan menggunakan blender, kemudian menimbang sebanyak 200 gram. Kedua, memindahkan kacang tanah yang telah dihaluskan secara hati-hati ke dalam lampu leher 3. Yang ketiga, mencampurkan N-heksan dengan kacang tanah yang telah dihaluskan sebanyak 250 ml dan menaruh batu didih di dalam labu leher 3, kemudian di reflux. Yang keempat, mengekstraksi kacang tanah selama 3 kali. Filtrat hasil ekstraksi dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan pelarut, kemudian digojok dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan bagian bawah dibuang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perbanyakan tanaman penghasil biodiesel dari tanaman kacang tanah melalui kultur jaringan. Tahap pertama yaitu pemilihan explant. Explant yang digunakan adalah bagian tanaman kacang tanah yang memiliki potensi regenerasi yang tinggi seperti nodus atau internodus atau cotyledon. Explant menggunakan larutan natrium hidroklorid atau etanol untuk mencegah kontaminasi. Tahap selanjutnya itu adalah inisiasi kultur. Explant ditanam pada media dasar MS yang dimodifikasi, ditambahkan zat pengatur tumbuh seperti sitokinin misalnya BAP atau kinetik dan auksin misalnya NAA atau IAA untuk merangsang pertumbuhan tunas dan akar. Komposisi media optimal melalui explant untuk mendapatkan hasil terbaik. Metode selanjutnya itu adalah perbanyakan tunas. Tunas tumbuh dari explant yang dipisahkan dari tanaman kembali kepada media MS yang dimodifikasi untuk memperbanyak tunas secara in vitro atau secara tertutup. Proses ini diulangi beberapa kali untuk menghasilkan sejumlah besar tunas. Selanjutnya adalah perakaran. Tunas yang telah cukup besar dipindahkan ke media perakaran yang mengandung auksin untuk merangsang pembentukan akar. Media perakaran dapat berupa media MS yang dimodifikasi atau media khusus perakaran. Selanjutnya yaitu aklimatisasi. Setelah akar terbentuk, plantlet dipindahkan ke media pertumbuhan di luar ruangan secara bertahap. Proses aklimatisasi menyesuaikan kondisi lingkungan sebelum ditanam. Ini misalnya pertama-tama dimasukkan dulu ke polybag lalu dipindah tanam ke media luar. Menurut DEPI 2021, tingkat keberhasilan perbanyakan mikro kacang tanah melalui kultur jaringan meliputi persentase explant yang tumbuh, jumlah tunas yang dihasilkan, dan persentase plantlet yang berhasil berakar dan beraklimatisasi. Pembahasan akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan seperti jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh, komposisi media, dan kondisi lingkungan. Perbandingan dengan
Metode perbanyakan konvensional akan dibahas untuk menunjukkan keunggulan kultur jaringan tersebut. Kesimpulan dari video ini dapat kita simpulkan untuk melakukan proses penanaman atau menghasilkan biodiesel dari kacang tanah dapat kita buat dari kultur jaringan atau media-media lainnya, tapi yang dapat kami sampaikan pada video ini yakni menggunakan kultur jaringan pada tanaman kacang tanah yang menjadikan biodiesel pada khususnya di Indonesia. Di Indonesia memiliki banyak yang membutuhkan bahan-bahan biodiesel tersebut. Terima kasih. Sekian video yang dapat kami presentasikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang menonton, dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Billahi bisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.